vorhin aufgehört habt. Malte dan Liv adalah sepasang kekasih yang baru saja menikah, sama-sama berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah tingkat menengah atas di kota London. Malte seorang guru seni musik, sedangkan Liv adalah seorang guru kimia. Suatu hari, mereka sedang berbulan madu di sebuah pantai berlokasi di kawasan Mediterania, berbaring di pasir, bermesraan tanpa selai benang pun yang menutupi tubuh mereka. Hingga akhirnya mereka pun menyadari kalau sedari tadi mereka diintip oleh 3 orang remaja nakal, memperhatikan aktivitas mereka tepat di atas tebing. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun menyudahi kemesraan dengan segera berpakaian dan meninggalkan pantai itu secepatnya. Tibalah mereka di sebuah penginapan. Seekor kucing mengikuti langkah mereka, hingga kucing itu pun ikut masuk ke dalam rumah. Liv kemudian menggendong kucing itu, kemudian berjalan keluar dan meletakkannya kembali di halaman rumah. Ketika beranjak untuk kembali masuk ke dalam, tiba-tiba segerombolan pemuda nakal yang mengintip mereka di pasir pantai beberapa saat yang lalu menghampiri Liv hingga nyosor masuk ke dalam rumah. Malte yang melihat hal itu tentu saja marah. Ia menyuruh para pemuda itu untuk segera keluar dengan imbalan memberikan dompetnya pada mereka. Namun para pemuda itu tampaknya tidak menghiraukan perintah Malte. Mereka masih saja berada di dalam, terlihat menikmati kepanikan pasangan kekasih itu. Liv pun yang merasa kalau dompet yang berisikan uang yang diberikan suaminya itu tidak cukup untuk membuat mereka pergi dari rumah. Akhirnya ia pun berinisiatif mengambil sebuah kamera dan memberikan pada seorang pemuda bernama Sascha yang merupakan ketua dari kumpulan remaja-remaja nakal itu. Nah, setelah kamera sudah berada di dalam genggaman tangan Sascha, Malte dengan setengah berteriak menyuruh mereka semua untuk segera pergi dari rumahnya. Beranjaklah mereka secara perlahan menuju pintu depan. Namun tiba-tiba Sascha berbalik dan mengambil sebuah pisau dapur hingga mengancam Malte dengan ide gilanya, meminta Malte dan Liv untuk melakukan mantap-mantap tepat di depannya. Tentu saja Malte menolak permintaan itu. Dengan kesal ia mencoba menyerang Sascha, namun justru tangannya dihadiahi sayatan pisau oleh Sascha hingga ia pun terjatuh ke lantai. Liv akhirnya mencoba menetralisir ketegangan. Ia mendekati Sascha dan mencoba bernegosiasi dengan menyuruh Sascha untuk mengambil apapun yang ia inginkan, dengan harapan Sascha segera pergi meninggalkan mereka berdua. Namun sepertinya bukan itulah yang diinginkan oleh Sascha. Ia justru menyuruh Liv untuk segera menanggalkan pakaiannya. Sampai akhirnya Liv dan Malte dengan terpaksa menuruti permintaan para pemuda itu, melucuti semua pakaian hingga tanpa selai benang pun menutupi tubuh mereka. Sebuah pertunjukan yang sangat menyenangkan buat Sascha, di mana saat itu juga ia menyuruh Malte untuk segera menggauli Liv istrinya yang hanya bisa menangis tanpa dapat berbuat apa-apa. Malte tetap menolak, sekalipun Liv mencoba berusaha meminta sang suami agar sebaiknya menuruti permintaan Sascha itu. Tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, membuat Sascha dengan terpaksa menarik tubuh Malte, dibantu oleh kedua rekannya untuk mencengkeram kedua tangan dan menjauhkan Malte dari Liv. Dan saat itu juga Sascha dengan beringasnya menggauli Liv tepat di depan mata suaminya sendiri. Setelah puas melakukan itu, kedua rekannya menarik tubuh Sascha hingga menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu secepatnya. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Dalam posisi masih tertelungkup, Malte hanya bisa menyaksikan sang istri menangis, menyesali kebodohannya yang tak dapat membela diri, bahkan lebih parahnya tak dapat mempertahankan kehormatan istrinya itu. Sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidup mereka sebagai suami istri yang baru saja menikah. Namun, kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan, hingga menyisakan trauma yang begitu mendalam. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian itu, Malte dan Sascha mencoba melupakan peristiwa tersebut dengan kembali beraktivitas untuk memulai kehidupan secara normal. Sepulang kerja, Malte mengikuti sebuah pelatihan tinju untuk melatih kemampuannya dalam membela diri, di mana kejadian paling bodoh yang pernah merenggut hidupnya akan menjadi sebuah pelajaran yang tak akan pernah terulang lagi. Sementara itu, Liv menemui seorang psikiater yang mengikuti sebuah terapi, berusaha untuk menyembuhkan pasca traumanya. Hingga di suatu malam, Malte diajak teman-temannya untuk mengisi acara live musik di sebuah kafe.
Liv pun juga diajak ke sana untuk menemani sang suami, sekaligus menjadi pemacu semangat para pengunjung yang menyuraki kemeriahan musik yang sedang berlangsung. Setelah lagu terakhir yang mereka bawakan selesai, Malte pun pamit sebentar pada istri dan juga teman-temannya untuk membeli makanan di sebuah restoran yang berada tepat di depan kafe tersebut. Berjalanlah Malte masuk ke dalam restoran dan memesan makanan. Hingga tak berselang lama kemudian sepasang muda-mudi juga memasuki restoran tersebut dan juga memesan pesanan mereka. Namun betapa kagetnya Malte ketika ia menoleh dan melihat wajah pasangan muda-mudi itu, ia pun baru sadar kalau pria yang berada di sampingnya ternyata adalah Sascha, pemuda yang menggauli istrinya di rumah penginapan tepi pantai beberapa bulan yang lalu. Saking syoknya, Malte pun tak lagi berniat membeli makanan yang sudah ia pesan. Ia justru berjalan mengikuti langkah Sascha dan pacarnya hingga berhenti tepat di depan pintu gerbong sebuah kereta. Kehidupan normal setelah berbulan-bulan berusaha melupakan kejadian traumatis itu, justru kini kembali terusik hingga kini mengganggu pikirannya. Sebuah luapan amarah bergejolak, seakan Malte tak dapat mengikhlaskan kejadian yang telah merenggut harga diri dan juga kehormatan istrinya itu. Setibanya di kafe, Malte menceritakan pada salah seorang temannya kalau barusan ia melihat pelaku pemerkosa istrinya yang telah membuat mereka berbulan-bulan mengalami keterpurukan mental. Temannya itu lalu mengatakan kalau sebaiknya mereka segera mencari pemuda itu dan memberinya pelajaran. Namun Malte mengurungkan niatnya itu, karena secara bersamaan Liv datang dan mengajak Malte untuk segera pulang saat itu juga. Di keesokan paginya, Liv kembali beraktivitas untuk mengajar murid-muridnya di sekolah. Sementara Malte memutuskan tidak masuk kerja dan kembali mendatangi restoran tempat tadi malam ia melihat Sascha dan pacarnya di sana. Malte sempat bertanya pada pemilik restoran apakah dia mengenal pemuda tadi malam dengan memberikan ciri-ciri dan juga makanan yang Sascha pesan. Namun sayangnya sang pemilik restoran tidak mengenal pemuda yang dimaksud oleh Malte itu. Malte pun merenung sesaat, kemudian pergi mencari petunjuk dengan kembali lagi ke stasiun tempat terakhir kali ia melihat Sascha di dalam sebuah gerbong kereta. Hingga beberapa hari kemudian, Malte kembali ke stasiun itu. Sambil menunggu pemuda yang ia cari muncul, Malte pun menyempatkan diri memeriksa lembaran hasil tugas murid-muridnya di sekolah. Tak berselang lama kemudian, Liv tiba-tiba menelpon. Namun, baru saja Malte ingin menjawab panggilan telepon dari sang istri, tiba-tiba orang yang ia tunggu-tunggu pun muncul dari kejauhan. Dengan buru-buru, Malte segera mengemas barang-barangnya dan berjalan menuju ke sebuah kereta. Dari kejauhan, Malte melihat Sascha menunggu di depan pintu dan kemudian masuk ke dalam. Diam-diam, Malte pun masuk melalui pintu gerbong di sebelahnya dengan sebisa mungkin tetap menjaga jaraknya dari pemuda yang telah memperkosa istrinya itu. Beberapa saat kemudian, kereta itu pun berhenti di sebuah stasiun. Sascha berjalan keluar diikuti oleh Malte yang tetap menjaga jaraknya beberapa meter di belakang Sascha. Pengintaian Malte terus berlanjut hingga memasuki sebuah pasar dan kemudian berhenti tepat di saat Sascha memasuki sebuah apartemen. Tak ingin kehilangan jejaknya, Malte segera masuk ke dalam apartemen itu dan segera menghindar ketika Sascha menunggu tepat di depan sebuah lift. Setelah Sascha masuk ke dalam lift itu, Malte pun segera mengikutinya dengan menaiki tangga hingga berhenti di lantai 4 apartemen tersebut. Di sana tiba-tiba ia melihat seorang wanita keluar dari sebuah kamar hingga wanita itu pun menyapanya. Untuk menghilangkan kecurigaan, Malte pun berpura-pura layaknya orang yang sedang mencari penghuni kamar di sebelah kamar wanita itu. Tak berselang lama kemudian, tiba-tiba Sascha keluar dari kamar yang sama dengan wanita tersebut. Malte memalingkan wajahnya dengan segera berjalan dengan cepat menaiki anak tangga untuk menghindari kontak mata dengan Sascha. Malte termenung sejenak. Seakan ia bingung tidak tahu rencana apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dengan kesal ia pun menendang pintu kamar apartemen Sascha hingga jebol. Ia pun masuk ke dalam dan mencoba mencari apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Namun di dalam sana ia hanya menemukan perabotan-perabotan yang berantakan dan juga sisa makanan yang berceceran di mana-mana. Masih dalam keadaan bingung tak tahu harus berbuat apa, Malte akhirnya memutuskan untuk bersantai ria di ranjang tempat tidur hingga tak berselang lama kemudian Sascha
Leben kaputt machst. Setibanya di rumah, Liv yang melihat Malte pulang tentu saja kaget ketika melihat luka memar di wajah suaminya itu. Malte awalnya berbohong dengan mengatakan kalau memar tersebut adalah bekas pukulan saat tadi siang sedang latihan tinju. Namun Liv yang melihat kegelisahan terpancar dari wajah Malte, saat itu juga ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya itu. Hingga akhirnya Malte pun menceritakan semua yang telah terjadi. Dari awal ia melihat Sascha di restoran hingga membuntuti Sascha di apartemennya. Mendengar pengakuan sang suami, tentu saja Liv merasa sangat marah. Harapannya selama ini agar mereka mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, justru dibangkitkan lagi oleh suaminya itu. Malte mencoba mempengaruhi Liv dengan mengatakan kalau orang seperti Sascha sebaiknya harus diberikan pelajaran agar tak ada lagi korban lain seperti mereka. Pada akhirnya, Liv pun menyerah dan menuruti kemauan suaminya itu. Malte lalu membawanya ke apartemen Sascha, menunggu Sascha keluar dari apartemennya. Entah sudah berapa lama mereka menunggu di area parkiran itu, hingga tanpa terasa malam pun kini telah berganti pagi. Sampai akhirnya Malte memanggil Liv untuk masuk ke dalam mobil, di mana saat itu juga ia melihat Sascha baru saja keluar dari apartemen dan masuk ke dalam mobilnya. Mereka pun membuntuti mobil Sascha dari belakang hingga berhenti di parkiran sebuah toko bangunan. Masuklah mereka ke dalam dan menemukan kalau Sascha ternyata seorang pegawai di toko itu. Khawatir pengintaian mereka ketahuan, Malte lalu menyuruh Liv untuk segera pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian mampirlah mereka ke sebuah restoran. Di sana Liv mengatakan pada suaminya agar sebaiknya mereka melaporkan Sascha ke polisi. Namun Malte menjawab kalau polisi gak bakal percaya kalau tidak ada bukti yang bisa memperkuat pengaduan mereka. Liv tertunduk lemas mendengar pernyataan Malte. Ia bahkan sudah kehabisan ide untuk membantu kemauan gila suaminya itu. Sampai akhirnya Malte membawa Liv menemui seorang pengacara. Di ruang si pengacara, Malte menceritakan semua yang telah terjadi dan berharap si pengacara dapat membantu mereka untuk menuntut Sascha yang telah memperkosa istrinya itu. Namun Malte dan Liv hanya bisa menghela nafas panjang karena si pengacara itu pun tak bisa menjanjikan kemenangan saat di persidangan nanti, berhubung mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyerang Sascha di pengadilan. Sekalipun mereka nantinya menang dalam persidangan, tetap saja Sascha hanya diberikan hukuman 1 tahun penjara. Saat itu juga Malte berpikir kalau mereka nggak ada untungnya menuntut Sascha ke pengadilan, karena hukuman Sascha tentu saja tidak setimpal dengan apa yang telah mereka dapatkan. Kemarahan dan emosional Malte semakin memuncak, di mana setiap aktivitasnya ia lampiaskan hingga di luar kontrol kesadarannya, seperti mengajarkan latihannya di sasana tinju, bahkan saat berada di kelas bersama siswa-siswinya. Scheiße. Kann Clara noch ein bisschen üben. Di keesokan harinya, Malte kembali mengintai Sascha dan pacarnya dari apartemen hingga berhenti ke sebuah bar. Setelah Sascha pergi, Malte pun masuk ke dalam bar tersebut, di mana di sana ia melihat pacar Sascha bernama Larissa yang ternyata bekerja di bar itu sebagai seorang bartender. Malte lalu memesan segelas bir lalu berbasa-basi sesaat dengan Larissa hingga kemudian menceritakan tentang kejadian 2 tahun yang lalu di mana seorang pria bernama Sascha telah memperkosa istrinya. Mendengar hal itu, Larissa antara percaya ataupun tidak, namun ekspresi wajahnya terlihat menyeratkan kekecewaan yang sangat luar biasa. Saat itu juga ia menyuruh Malte untuk segera pergi dari bar itu. Der geht in den Knast. Und wir haben endlich Frieden. Ich lass dich jetzt rausschmeißen. Malam harinya Malte dan Liv menonton sebuah pertunjukan di sebuah gedung opera. Setelah pertunjukan selesai, mereka berdua kembali bertengkar ketika Malte menceritakan kalau dia telah mengunjungi pacar Sascha di sebuah bar dan menceritakan kalau 2 tahun yang lalu Sascha telah memperkosa istrinya. Tanpa sepatah kata pun, akhirnya Liv pun pulang meninggalkan suaminya itu.
Kann nicht so tun, als wäre nichts passiert. Ich kann das nicht! Malam harinya di rumah, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Liv membuka pintu, mengira kalau itu adalah suaminya. Namun siapa sangka, ternyata... Tak berselang lama kemudian Malte pun pulang. Di dalam rumah, ia pun kaget ketika melihat istrinya yang terlihat sangat panik. Malte kemudian mencoba menenangkan istrinya itu, lalu bertanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Saat Liv mengatakan kalau Sasha baru saja datang dan mengancamnya, membuat Malte pun geram, hingga saat itu juga ia mengajak Liv untuk ikut dengannya. Sementara itu di bar, Sasha terlibat pertengkaran dengan Larissa, di mana Larissa merasa tidak terima mendengar kalau Sasha ternyata seorang pelaku pemerkosa. Sasha hanya bisa meminta maaf. Ia mengaku kalau saat itu ia sedang dalam kondisi mabuk. Di sisi lain, Malte dan Liv sedang perjalanan menuju ke apartemen Sasha. Namun setibanya di sana, mereka tak menemukan Sasha berada di apartemen itu. Mereka pun yang tahu kalau Sasha sudah pasti berada di bar tempat Larissa bekerja. Tanpa membuang-buang waktu, mereka segera mendatangi bar tersebut hingga... Sag mir, wo er ist. Hey, komm mich an hier. Okay, wo fällst die Bullen? Malte akhirnya melepaskan cengkeramannya. Ia pun meminta Sasha untuk mengakui perbuatannya itu pada kepolisian. Namun Sasha bukannya sadar. Justru ia mengatakan kalau dia tidak akan pernah mau mengakui perbuatannya itu. Hingga akhirnya Liv mengambil pisau yang tergeletak di tanah dan... Tak tega melihat Sasha kesakitan, dengan terpaksa Malte dan Liv pun membawa Sasha ke rumah sakit secepatnya. Di rumah sakit, seorang dokter yang menangani Sasha berterima kasih pada mereka berdua karena ternyata Larissa mengorbankan dirinya dengan mengaku pada dokter kalau dialah yang telah menusuk Sasha, di mana ia dan Sasha terlibat pertengkaran hingga membuatnya lepas kendali. Beranjaklah Malte dan Liv menuju apartemen Sasha. Di dalam sana, mereka menghancurkan semua perabotan-perabotan seisi ruangan sambil tertawa-tawa, seakan merasa lega telah melampiaskan dan memberikan pelajaran pada pria yang pernah menghancurkan harga diri dan juga mental mereka. Dan film pun berakhir, teman-teman. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.